Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumid. Berkah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan meneruskan membaca buku bestseller karya Kiai Haji Abdul Somad LCMA, yang pada kesempatan kemarin kita masih dalam pendapat Imam An-Nawawi yang kemarin sebelum sempat saya bacakan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita teruskan pembacaan buku ini. Ini masih talqin menurut pendapat Imam An-Nawawi tahun 631 Hijriah atau 1234 Masehi hingga 676 Hijriah garis miring 1278 Masehi. Ini tulisannya ada bahasa Arabnya, saya bacakan artinya saja. Ini panjang banget ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma'afiri Abu Bakar Ibnu al-Arabi, salah seorang ulama mazhab Maliki, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul fikih, sastrawan dan ahli ilmu kalam. Lahir di Sevilla, Spanyol. Setelah bertualang di Andalusia, kemudian melanjutkan perjalanan ilmiah ke negeri timur Islam. Belajar kepada Imam Al-Miziri, Imam Al-Ghazali, Al-Qadi Iyad, Imam Az-Syaihili, dan para ulama besar lainnya. Di antara kitab karya beliau adalah Tafsir Ahkam Al-Quran, Al-Kafiyat, Al-Khalifiyat, Al-Insyaf, dan seterusnya. Ini cuplikannya ya. Ini yang artinya, para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan talqin mayat setelah dikuburkan. Ada seseorang yang duduk di sisi kubur sebagian kepala dan berkata, "Wahai Fulan bin Fulan, wahai hamba Allah, anak dari hamba Allah, ingatlah perjanjian yang engkau keluar dari dunia dengannya. Kesaksian tiada Tuhan selain Allah, hanya Dia saja. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Sesungguhnya surga itu benar. Sesungguhnya neraka itu benar. Sesungguhnya hari berbangkit itu benar. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Tiada keraguan baginya. Sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang dikubur. Sesungguhnya engkau ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, orang-orang beriman sebagai saudara." Syekh Nasr menambahkan, "Tuhanku Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dialah pemilik ars yang agung." Talqin ini dianjurkan menurut mereka. Di antara yang menyebutkan secara nas bahwa talqin itu dianjurkan adalah Al-Qadi Husain Al-Mutawalli, Syekh Nasr Al-Maqdisi, Ar-Rafi'i, dan lain selain mereka. Ini
di atas ini rujukan Imam An-Nawawi Al-Loqjid. Ini ada pendapat lagi yang artinya dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk mayat dan memohon ampunan untuknya. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nas. Disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata dianjurkan membacakan beberapa bagian Al-Quran. Jika menghatamkan Al-Quran maka afdol. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata dianjurkan supaya ditalqinkan. Itu menurut pendapat Imam An-Nawawi. Dan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang lahir pada 661 Hijriah hingga 1263 Masehi strip 728 Hijriah garing 1328 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Imam bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdullah bin Abi Al-Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harani Al-Hambali Ad-Dimashqi, bergelar Syekhul Islam, lahir di Harran, Turki, melanjutkan petualangan ilmiah ke Damaskus. Di antara karyanya Iqtidha Asyirat Al-Mustaqim fi Ar-Raddi ala Al-Jahim dan seterusnya. Menurutnya, talqin yaitu disebutkan ini telah diriwayatkan dari kelompok sahabat bahwa mereka memerintahkannya seperti Abu Umamah Al-Bahili dan lainnya. Diriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak dapat dihukum sahih. Tidak banyak sahabat yang melakukannya. Oleh sebab itu Imam Ahmad dan ulama lainnya berkata, talqin ini boleh dilakukan. Mereka memberikan rukhsah dispensasi keringanan. Mereka tidak memerintahkannya. Dianjurkan oleh kelompok ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Dimakruhkan sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan lainnya. Itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Ini pendapat Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, lahir pada tahun 1328 Hijriah, Masehinya 1910 Masehi, 1413 Hijriah. Ini wafatnya 1992, berarti masih ulama kemarin. Ini nama lengkapnya Imam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, juz 24 Dar Al-Wafa 1426 Hijriah, halaman 296. Nama beliau adalah Al-Hafiz Sayyid Abu Al-Fad Abdullah bin Al-Allamah Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad As-Siddiq Al-Qumari Al-Hasani, karena nasabnya sampai kepada Imam Al-Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib, lahir di Tanger, Maroko pada tahun 1910 Masehi, belajar di Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko.
kemudian melanjutkan perjalanan ilmiah ke Kairo, spesialis di bidang hadis. Di Universitas Al-Azhar menulis banyak kitab dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Al-Ibtihaj bi Takhrij Al-Hadis, Al-Minhaj li Al-Baydawi, Takhrij Hadis Al-Luma li Abi Ishaq As-Syarisi, dan seterusnya. Ini memberikan pendapat sesungguhnya talqin telah dilaksanakan di negeri Syam sejak zaman Imam Ahmad bin Hambal dan lama sebelumnya, juga di Cordova, Spanyol dan sekitarnya kira-kira abad ke-5 dan setelahnya hingga setelah Andalusia. Beberapa ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan hadis riwayat Abu Umamah adalah hadis dhaif. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Talqis Al-Hibar, sanadnya sahih. Pendapat Syekh Atiyah Syakor, Mufti Al-Azhar 1914 hingga 2006 Masehi. Ini pendapatnya dengan bahasa Indonesia. Talqin tidak memudaratkan bagi orang yang masih hidup dan orang yang sudah wafat, bahkan memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup sebagai peringatan dan pelajaran. Maka tidak ada larangan membacakan talqin untuk mayat. Jika menerima perbedaan dengan sikap berlapang dada, tentulah pendapat para ulama di atas sudah cukup. Tapi jika yang dibangkitkan adalah semangat fanatisme golongan, 1000 dalil tak pernah cukup untuk memuaskan hawa nafsu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, buku ini menurut beliau Al-Ustadz Abdul Somad. Pertama, buku ini membahas masalah-masalah yang populer di tengah masyarakat, bahkan menghabiskan energi hanya untuk membahas masalah-masalah yang sudah tuntas dibahas ulama berabad-abad silam. Contoh kasus adalah masalah talqin di atas. Andai dibahas mubazir, tidak dibahas, umat bingung. Saya memilih mubazir. Semoga Allah mengampuni beliau atas perbuatan mubazir ini, karena ada orang-orang yang memancing saya untuk berbuat mubazir. Andai itu dosa, mereka pun dapat duka dosanya karena membangkitkan perkara mubazir. Yang kedua, buku ini disusun dengan mengemukakan dalil dan pendapat para ulama yang muktabar. Beliau tidak terlalu banyak memberikan komentar karena kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit menerima pendapat orang lain. Ketiga, pendapat para ulama saya tuliskan lengkap dengan teksnya agar para penuntut ilmu dapat melihat dan mengkaji kembali, menghidupkan semangat mendalami bahasa Arab dan menggali ilmu dari referensi aslinya. Umat yang memiliki pemahaman yang kuat dan pengetahuan mendalam dari turas kitab-kitab klasik berakar ke bawah dan berpucuk ke atas, bukan keimbang yang mudah terbawa arus air. Keempat, buku ini amat sangat jauh dari kesempurnaan. Perlu kritikan sumbangan dari para ulama. Andai ditunggu sempurna,
tentulah buku ini tidak akan pernah ada. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu yang diharapkanlah hanyalah agar telah melihat pendapat para ulama. Kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta, dan yang paling penting, tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang-orang yang membaca talqin, orang-orang yang bersikir bersama, dan masalah-masalah khilafiyah lainnya, hingga tidak lagi tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi Israel dan bahkan untuk iblis sekalipun. Semoga setiap kesulitan dan tetesan air mata dapat mengampuni segala dosa di hadapan Yang Maha Kuasa ketika anak dan harta tak lagi bermakna. Amin.